Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 1 yang beranggotakan saya Eri Saifuddin dan Nur Farida serta Wahyu Rusmiati. Di sini kami akan mempresentasikan pembayaran keperluan kampus. Model pembayarannya virtual. Bab pendahuluan akan disampaikan oleh Wahyu Rusmiati. Yang pertama ada ide inovasi. Idenya itu pembayaran keperluan kampus virtual. Kemudian ada sumber inspirasi. Faktor pertama ada pengalaman pribadi saat pembayaran. Faktor kedua permasalahan yang ditimbulkan. Faktor ketiga sistem pembanding. Objek inovasi. Objek inovasi adalah sistem pembayaran kampus diperbarui supaya lebih mudah diakses. Pada pembayaran via Dana, OVO, ATM banking, ataupun GoPay, nantinya akan otomatis tersambung dengan sistem pembayaran yang di BAU kampus. Jadi saat konfirmasi pembayaran akan otomatis tervalidasi dan mahasiswa akan bisa mendapatkan notifikasi bila validasi pembayaran telah berhasil. Validasi pun biasanya juga tidak memerlukan waktu yang cukup lama. Manfaat inovasi. Yang pertama efektif, yaitu memudahkan proses pembayaran. Yang kedua ada efisien, yaitu mempersingkat waktu pembayaran. Yang ketiga ada validasi, yaitu proses validasi pembayaran tidak membutuhkan waktu lama. Yang keempat ada data, yaitu memudahkan untuk merekap data pembayaran. 2. Gagasan. Yang pertama ada awal mula ide inovasi. Awal mula muncul ide inovasi karena pengalaman pribadi saat pembayaran keperluan kampus yang memakan waktu cukup lama dan kurang efisien. Dari mulai proses pembayaran sampai ke validasi data, serta munculnya beberapa permasalahan dan adanya metode perbandingan yang menggunakan metode yang lebih efektif serta efisien dalam proses melakukan pembayaran. Yang kedua ada seberapa jauh kondisi kekinian ide inovasi. Karena ide inovasi ini berupa sebuah pembaharuan sistem, maka kondisi ide saat ini masih dalam sebuah tahapan rancangan, gambaran, dan pengembangan sistem baru. Mulai dari pengumpulan data, rancangan sistem, gambaran sistem, sampai dengan pengembangan program. Gambaran ide inovasi. Poin pertama, yaitu pihak kampus mempunyai sistem aplikasi pembayaran. Poin kedua, pembayaran bisa dilakukan melalui ATM, internet atau mobil banking, virtual billing yaitu OVO, GoPay atau Dana. Poin ketiga, proses validasi tidak memerlukan waktu yang lama. Poin keempat, data pembayaran bisa dicek berkala oleh pihak kampus. Gambaran ide inovasi. Sistem pembayaran sebelumnya, mahasiswa diharuskan melakukan pembayaran di bank. Walaupun bisa melalui ATM, tetapi konfirmasi data masih dilakukan secara manual. Jadi akan memakan waktu karena memicu antrian panjang pada pembayaran ataupun validasi data. Berikut proses sistem yang berjalan. Pertama ada mengisi data pembayaran, kemudian antrian pembayaran, kemudian baru konfirmasi pembayaran. Gambaran ide inovasi. Pada sistem baru yang akan dibuat, sistem pembayaran dengan sistem virtual ini, mahasiswa bisa langsung membayar setelah mahasiswa melakukan registrasi pada sistem atau aplikasi. Pada sistem pembayaran ini nantinya akan ada rincian pembayaran yang harus dibayar mahasiswa dengan tingkatan semester dan kebutuhan yang diperlukan untuk memenuhi sistem perkuliahan. Pada sistem ini nantinya akan dilengkapi laporan pembayaran bagi mahasiswa, yaitu berupa slip pembayaran berbasis
digital serta akan ada riwayat pembayaran di setiap kali mahasiswa melakukan pembayaran. Mahasiswa juga dapat melakukan pengisian nominal pembayaran yang nantinya bisa melakukan pembayaran berkala atau menyicil. Lalu proses pembayaran akan langsung dikonfirmasi pada pihak BAU. Dan pada sistem pembayaran di BAU akan menerima notifikasi atau laporan keuangan pembayaran yang sudah dibayar oleh mahasiswa serta rincian pembayaran yang sudah atau yang belum dibayar oleh mahasiswa. Ini adalah gambaran sistem baru pada step pertama dengan sistem virtual ini. Mahasiswa bisa langsung registrasi dan step kedua sistem pembayaran nantinya akan ada rincian pembayaran untuk mahasiswa bisa apa saja perincian pembayaran yang harus dilakukan. Pada step ketiga sistem ini akan dilampirkan laporan pembayaran yang mahasiswa sudah bayar. Yang step keempat, mahasiswa juga dapat mengisi nominal pembayaran. Step kelima, proses pembayaran akan dikonfirmasi pada BAU. Step keenam, mahasiswa yang sudah melakukan pembayaran akan mengirimkan notifikasi kepada BAU untuk bisa dikonfirmasi. Next. Ini adalah alur pembayaran yang dilakukan oleh mahasiswa. Alur pembayaran sudah ada bagannya berupa alur DFD. Yang pertama adalah mahasiswa akan memiliki akun, nantinya bisa login, dan bila mahasiswa belum memiliki akun maka harus registrasi terlebih dahulu. Yang kedua, data mahasiswa akan disimpan dalam database data mahasiswa. Dan step ketiga, mahasiswa akan masuk pada sistem dan bisa melakukan proses pembayaran yang nantinya akan ada rincian pembayaran yang harus dibayar. Nominal pembayaran juga bisa diisi sesuai dengan nominal yang akan dibayar. Yang keempat, bisa memilih metode pembayaran, misalnya melalui transfer ATM, internet atau M-Banking, melalui OVO atau GoPay. Yang selanjutnya, nominal pembayaran akan masuk pada bank kampus dan bank akan mengkonfirmasi pembayaran bila sudah berhasil masuk. Mahasiswa nantinya akan mendapat slip atau bukti pembayaran. Kemudian, bila pembayaran sudah terkonfirmasi, maka akan otomatis akan melakukan konfirmasi pada BAU. Dan yang terakhir adalah data pembayaran mahasiswa akan masuk pada database pembayaran BAU yang mana nantinya BAU akan mempunyai data keuangan pembayaran, rincian pembayaran, dan apa saja yang sudah dibayar dan belum dibayar. Dan ini adalah Next. inovasinya. Jadi pada pertama ini ada halaman registrasi. Jadi nanti mahasiswa akan melakukan registrasi datanya terlebih dahulu. Ini ada namanya, memasukkan NPM, angkatan berapa, fakultas atau prodinya, kemudian kelasnya reguler atau kelas karyawan, kemudian ada nomor HP, email. Email ini untuk nanti kalau lupa password itu bisa konfirmasi di sini. Kemudian ada password. Lalu setelah melakukan registrasi, kemudian mahasiswa akan disuruh login ke dalam aplikasinya. Di sini bisa memasukkan NPM serta passwordnya. Setelah itu akan diverifikasi terlebih dahulu apakah yang login itu mahasiswa itu atau mahasiswa lain. Di sini kodenya nanti akan dikirimkan via nomor telepon atau ya. Dan ini untuk konfirmasi fingerprintnya. Kemudian ada setelah masuk ini ada harusnya ini nanti masuk ke tampilan menu terlebih dahulu. Jadi di sini ada menu pembayaran,
tunggakan serta laporan. Pembayaran ini seperti di sampingnya ini. Jadi ini detail pembayarannya, ada suruh masukkan registrasi, SPP, kemudian dan lain-lain. Menu tunggakan ini nanti akan ada apa saja yang belum dibayar, nanti akan muncul di situ. Serta laporan ini nanti akan apa itu? Ya laporannya data-datanya yang sudah dibayar dan apa yang belum dibayar akan disimpan di menu laporan ini. Kemudian setelah ini kan tadi, nah ini detail pembayaran. Ini halaman pembayarannya. Jadi nanti menunya inputannya ada registrasi, UAS, uang pengembangan, skripsi, PPL, ada alma mater atau ospek, praktikum atau KKN, sudah, serta SPP dan lain-lain. Jadi ini nanti ya begitu. Setelah ini ada totalnya juga. Lain-lain ini bisa mengisi sendiri biasanya kan tidak tercantum di di datanya seperti komputer atau apa itu. Setelah di menu detail pembayaran ini dilanjutkan masuk ke bagian bayar ini. Jadi yang diisi tadi kan ini sudah diisi ini, terus nanti yang dibayar apa saja. Aslinya yang detail pembayaran ini nantinya akan otomatis diisi oleh sistem BAU sendiri ya. Jadi semester ini yang harus bayar ini jadi begitu, ini otomatis. Kalau yang bayar ini di input sendiri oleh mahasiswanya yang mau dibayar apa. Jadi rencana implementasi inovasinya kita ya setelah bayar ini nanti akan memilih, harusnya tampilannya ada tapi ini enggak ada belum. Jadi nanti memilih mau bayar lewat m-banking atau lewat sistem pembayaran lainnya seperti OVO, Dana, dan GoPay dan lain-lain gitu. Setelah itu ada rencana implementasi inovasi. Jadi rencananya inovasi ini mencakup semua dari kebutuhan pembayaran yang diperlukan oleh kampus, dari mulai pembayaran registrasi seperti tadi, SPP dan lain-lain. Jadi nantinya diharapkan ide inovasi ini mampu mempermudah serta menjawab masalah-masalah yang seperti validasi akte lama dan pembayaran akte lama. Kemudian rencana pemasarannya. Karena ide inovasi ini adalah sebuah sistem yang baru, pembaruan sebuah sistem, maka rencana pemasaran produk inovasi ini adalah sosialisasi sistem kepada mahasiswa serta pihak-pihak yang akan terlibat di dalamnya, seperti pihak bank dan lain-lainnya. Sosialisasi ini akan membantu dalam menyebarkan informasi dalam penggunaan sistem yang baru dengan tujuan dan manfaat, agar tujuan serta manfaatnya bisa tersampaikan dengan baik. Kesimpulannya, jadi dengan adanya sistem ini, virtual billing ini, nanti pembayarannya bisa dilakukan via smartphone, bisa lewat pembayaran virtual seperti tadi, lewat m-banking, OVO, GoPay, Dana, ataupun yang lain-lain. Yang nantinya pada saat tahap validasi dan data pembayaran yang dilakukan oleh pihak kampus bisa langsung tervalidasi. Jadi nanti kalau kita sudah bayar lewat aplikasi ini, jadi nanti sistem dari pihak kampus BAU itu langsung terkonfirmasi di situ. Ada kalau sudah bayar atau nanti ada notifnya sudah bayar tapi belum lunas, semua datanya bisa langsung otomatis terekam di situ. Jadi semua saling terkoreksi dan tidak lagi membutuhkan waktu yang lama untuk antri pembayaran di bank atau melakukan validasi di BAU. Jadi waktunya juga nggak terbuang.
sekian dari kelompok kami. Terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan atau sikap kami dan kekurangan dalam video ini. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.